Di lokasi tersebut, Ferry dan YJ bertanya kepada Rangga, apakah Rangga pernah mencuri rokok dan uang di warung ibu mereka. Di saat itu, mereka tanpa aba-aba langsung pada poinnya. Saat ditanya, Rangga ternyata langsung panik dan ketakutan. Awalnya Rangga diam dan tidak mau menjawab, namun Ferry dan YJ terus mendesak. Hingga akhirnya Rangga ternyata mengaku bahwa benar dia pernah mencuri berulang kali. Ternyata ciri-ciri yang diberikan oleh si dukun benar adanya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2015, warga Palembang, Sumatera Selatan sempat digemparkan oleh penemuan jenazah seorang pria di sebuah rawa terpencil. Tubuhnya ditemukan terbenam lumpur dalam kondisi membusuk dan dipenuhi oleh belatung. Bertahun-tahun kasus ini menjadi misteri, hingga akhirnya 7 tahun berselang, kebenarannya pun terkuak. Ternyata selama ini, korban dihabisi oleh tetangganya sendiri, yaitu kakak beradik yang menyimpan dendam karena korban ternyata dulunya sering mencuri rokok di warung ibu kedua pelaku. Dan ternyata tidak hanya rokok, tapi uang tunai yang totalnya mencapai 2 juta rupiah juga pernah dicuri oleh korban. Atas rasa dendam itulah, kedua pelaku mencoba membalaskan semuanya hingga merenggut nyawa korban. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria berinisial FP 25 tahun dan kakaknya berinisial YJ yang masih dalam daftar pencarian orang membunuh tetangganya berinisial R. Diketahui R adalah pelaku yang sering mencuri uang dan barang milik warung ibu tersangka. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Sriwijaya Raya kilometer 13, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, hiduplah seorang pria yang bernama Ferry Prima. Di lingkungan sekitarnya, dia sering dipanggil sebagai Kocok. Namun dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Ferry. Pada tahun 2015, Ferry ini sudah berusia sekitar 18 tahun. Di usia tersebut, diketahui bahwa Ferry sudah tidak bersekolah lagi. Dan Ferry lebih sering berada di rumah, tidak memiliki pekerjaan alias seorang pengangguran. Dia tinggal bersama dengan ibu kandung dan kakak kandungnya. Sementara itu, tidak diketahui secara detail tentang ayah kandungnya. Apakah sudah meninggal dunia atau memang sudah tidak tinggal serumah lagi. Diketahui bahwa kakak kandung Ferry bernama YJ dan pada saat itu sudah berusia sekitar 20 tahun. Namun tidak banyak informasi dari media yang menjelaskan tentang latar belakang YJ. Apakah YJ sudah bekerja atau belum? Dan pada saat itu, kondisi ekonomi keluarga mereka tergolong sederhana dan menengah ke bawah. Meskipun Ferry dan YJ tidak bekerja, rupanya ibu kandung mereka memiliki usaha warung kecil di depan rumah mereka yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Meskipun hasil penjualannya tidak seberapa, setidaknya cukup untuk menyambung hidup bagi keluarganya. Tidak jarang Ferry dan YJ membantu ibunya untuk menjaga warung. Bagi lingkungan sekitar, Ferry dan YJ hanya dikenal sebagai pemuda yang sering melayani para pembeli yang sedang berbelanja di warung ibu mereka. Namun dalam beberapa informasi di media, Ferry dikenal sebagai pemuda yang cukup temperamen dan emosional. Dia pernah bermasalah dengan orang lain di lingkungan sekitar dan berakhir ricuh. Selain membantu ibunya untuk menjaga warung, Ferry dan YJ biasanya berkumpul dengan pemuda seusianya yang lain. Awalnya, kehidupan keluarga mereka baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, sang ibu merasa bahwa ada yang tidak beres. Dia baru menyadari bahwa warungnya mengalami kerugian. Berulang kali kehilangan beberapa barang, yaitu rokok dan uang tunai. Namun dikarenakan di rumah mereka dan di lingkungan sekitar mereka tidak ada CCTV, mereka tidak bisa mendapatkan bukti siapa orang yang sudah mencuri di warung tersebut. Sang ibu pun menceritakan hal ini kepada anak-anaknya, sehingga Ferry dan YJ merasa kesal dan sakit hati. Warung kecil ibu mereka, tempat usaha mereka menyambung hidup, malah dijahati oleh orang lain.
Meskipun penghasilan mereka tidak seberapa, mereka cukup mengalami kerugian karena pencurian tersebut. Bahkan jika dihitung-hitung, uang tunai yang diambil kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Dan mungkin bagi orang lain, nominal uang itu tidaklah besar, tapi bagi mereka nominal uang tersebut bisa menjadi modal untuk berdagang. Ferry dan YJ pun memutar otak. Bagaimana caranya agar mereka mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Hingga akhirnya tanpa diketahui oleh sang ibu, Ferry justru melakukan hal yang di luar akal sehat. Dia mendatangi seorang dukun di wilayah Pelaju, Palembang. Dan Ferry menanyakan kepada dukun itu, siapa kira-kira yang mencuri di warung sang ibu. Ferry menanyakan kepada dukun tersebut siapa yang mencuri di warung ibunya. Dan dukun itu pun menerawang siapa pelaku di balik hilangnya rokok dan uang tunai di balik warung tersebut. Setelah menerawang, sang dukun memberikan ciri-ciri sang pelaku. Meskipun penerawangan dari dukun itu sebenarnya tidak bisa dipercaya, namun Ferry justru sangat yakin bahwa ciri-ciri yang disampaikan oleh dukun tersebut mengarah kepada tetangganya sendiri yang sering menjadi pembeli di warung ibunya. Setelah dari dukun itu, Ferry pun merasa dia sudah tahu identitas dari pelaku. Dia pun memberitahu kakaknya, YJ. Ketika diberitahu, YJ tidak menyangka bahwa kabar yang dibawa oleh Ferry dari sang dukun menyatakan ciri-ciri dari pelaku adalah tetangga mereka sendiri. Diketahui bahwa tetangga yang diduga mencuri ini merupakan seorang pemuda yang bernama Rangga. Pada saat itu, usia Rangga tidak jauh berbeda dari Ferry dan YJ, yaitu masih 22 tahun. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang latar belakang Rangga. Namun, Rangga dikenal masih lajang dan tinggal bersama dengan keluarganya. Ferry dan YJ pun ingin menemui Rangga. Mereka berencana ingin membuat Rangga mengakui bahwa dialah yang mencuri di warung ibu mereka dengan cara menganiaya Rangga sampai mau mengaku. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015, sekitar jam 9 malam, Ferry dan YJ pergi ke rumah Rangga. Sebelumnya, YJ sudah membawa sebilah parang yang dia sembunyikan di balik baju. Sesampainya di rumah Rangga, Ferry dan YJ mengajak Rangga untuk pergi dengan dalih untuk bicara baik-baik. Di saat itu, Rangga tidak curiga karena mereka saling bertetangga. Namun dia bingung membicarakan hal apa, dan YJ pun membonceng Ferry dan juga Rangga menggunakan sepeda motor. Mereka berbonceng 3 pergi ke belakang tempat pemakaman umum dekat SPBU Karya Jaya, tepatnya di Jalan Karya Jaya, Kayuara, Kecamatan Kertapati. Di lokasi tersebut, Ferry dan YJ bertanya kepada Rangga, apakah Rangga pernah mencuri rokok dan uang di warung ibu mereka. Di saat itu, mereka tanpa aba-aba langsung pada poinnya. Saat ditanya, Rangga ternyata langsung panik dan ketakutan. Awalnya Rangga diam dan tidak mau menjawab, namun Ferry dan YJ terus mendesak. Hingga akhirnya Rangga ternyata mengaku bahwa benar dia pernah mencuri berulang kali. Ternyata ciri-ciri yang diberikan oleh si dukun benar adanya. Ketika warung sepi dan tidak ada yang menjaga, Rangga mengambil rokok dan uang di warung tersebut selama beberapa kali. Dan saat Rangga mengaku, emosi Ferry dan YJ langsung memuncak. YJ pun mengeluarkan sebilah parang yang sudah dia bawa sebelumnya. Namun Rangga yang panik sempat mengambil parang tersebut mencoba merebutnya untuk mempertahankan diri. Namun Ferry dan YJ langsung berusaha merebut parang itu lagi dari tangan Rangga. Dan di saat itu, Rangga mencoba mengayunkan parang tersebut sampai mengenai punggung Ferry. Dalam waktu singkat, Ferry berhasil merebut parang walaupun punggungnya terkena sabetan. Dia mendorong tubuh Rangga hingga Rangga jatuh ke tanah. Rangga langsung bangkit dan menjerat leher Ferry menggunakan tangannya. Akan tetapi, YJ langsung membantu Ferry. Dia menahan tubuh Rangga agar melepaskan jeratan itu. Dan di saat itu juga, Ferry langsung mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh Rangga secara brutal. Rangga berusaha menangkis dan melawan dengan sekuat tenaga, namun tangannya dan sekujur tubuhnya sudah mulai terluka. Rangga tidak dapat menyelamatkan diri. Dia jatuh tersungkur dalam kondisi bersimbah cairan merah. Tidak hanya dihujamkan dengan parang oleh Ferry, YJ juga tidak hanya diam saja. YJ juga menendang dan ikut menganiaya Rangga. Ketika Rangga sudah tersungkur, mereka kemudian menyeret Rangga ke tempat yang lebih sepi, yaitu ke tepian rawa yang dangkal. Pada saat itu Rangga sebenarnya masih bernafas dan mencoba untuk bangkit. Namun Ferry justru kembali menghujamkan parang berulang kali ke tubuh Rangga, mulai dari bagian punggung ke arah tubuh bagian bawah. Dan saat itu juga Rangga sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Cairan merah terus mengalir dari luka robek akibat hujaman parang tersebut. Ketika Rangga sudah lemah dan tidak melawan lagi, Ferry melakukan tindakan yang sungguh kejam. Sambil memegang parang,
Ferry menarik rambut dan kepala Rangga ke belakang hingga wajahnya menghadap ke atas. Lalu dengan satu gerakan horizontal, Ferry luka menganga besar pun langsung terlihat di leher Rangga. Cairan merah mengucur deras akibat. Di saat itu juga, Rangga tewas dengan kehabisan cairan merah. Sesaat setelah melakukan tindakan tersebut, mereka menyeret tubuh Rangga ke dalam rawa yang dangkal dan membuang parang ke dalam rawa di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik ini meninggalkan jasad korbannya, Rangga, dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah melakukan aksi mereka, Ferry dan YJ akhirnya takut aksi mereka akan ketahuan. Mereka tidak mau berhadapan dengan hukum dan akhirnya sama-sama meninggalkan ibu kandung mereka, pergi ke tempat yang jauh, hingga akhirnya rumah di wilayah tempat tinggal mereka tidak lagi menjadi tempat pulang untuk mereka berdua. Mereka kabur entah kemana. Ibu mereka bahkan dibiarkan kebingungan mencari-cari keberadaan kedua anaknya. Namun kabar dari kedua kakak beradik ini tidak pernah muncul lagi. Di sisi lain, keluarga Rangga alias korban juga mengalami hal yang sama. Rangga tidak kunjung pulang ke rumah. Malam berganti malam, namun Rangga tidak menunjukkan batang hidungnya. Handphone tidak aktif dan dia tidak memberikan kabar apapun kepada keluarganya. Padahal biasanya, meski dia jarang berada di rumah, namun Rangga tidak pernah pergi berhari-hari tanpa ada kabar. Keluarganya mulai khawatir dan mencoba mencari Rangga ke rumah teman-temannya. Sempat juga keluarganya datang ke tempat di mana biasanya Rangga nongkrong, bahkan menyusuri beberapa lokasi yang sering dikunjungi Rangga. Namun tidak ada yang melihat dia saat itu. Warga sekitar mulai curiga, ada yang tidak beres karena selain Rangga, ternyata Ferry dan YJ juga dikabarkan hilang. Namun tidak ada yang melihat dia di saat itu. Warga sekitar mulai curiga, ada yang tidak beres karena ternyata selain Rangga, anak dari tetangga yang lain, yaitu Ferry dan YJ, juga dikabarkan hilang. 2 hari kemudian, tepatnya di hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 5 sore, beberapa warga yang melintas di dekat belakang tempat pemakaman umum tidak jauh dari lokasi kejadian sempat mencium adanya bau busuk yang menusuk hidung. Awalnya mereka mengira mungkin itu cuma bau bangkai hewan. Namun ketika salah seorang warga mendekat, disitulah dia melihat sesuatu yang membuatnya langsung berteriak ketakutan. Di dalam rawa dangkal yang dipenuhi oleh rumput liar dan lumpur hitam, tergeletak sesosok tubuh manusia. Kondisinya sudah membusuk, kulitnya mengelupas dan tubuhnya dipenuhi belatung. Warga langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tidak lama kemudian, lokasi tersebut dipasangi garis polisi. Pihak kepolisian yang datang segera melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi. Mereka menyimpulkan bahwa jasad tersebut adalah seorang pria yang tewas akibat luka hujaman yang sangat parah. Leher korban bahkan nyaris terputus. Tidak ada identitas di tubuhnya. Namun pihak kepolisian tetap membawa jasad itu ke rumah sakit untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kabar penemuan jenazah itu cepat menyebar di masyarakat, termasuk sampai ke telinga keluarga Rangga. Dengan rasa takut yang menyesakan, mereka menuju rumah sakit untuk memastikan kebenaran dari berita itu. Dan benar saja, melalui ciri fisik dan pakaian terakhir yang dikenakan, keluarga harus menerima kenyataan pahit bahwa jasad itu adalah Rangga. Tangis histeris pun pecah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang sempat hilang 2 hari sebelumnya akan ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sementara keluarga masih terpuruk di dalam duka, pihak kepolisian langsung bergerak melakukan penyelidikan yang mendalam. Mereka menelusuri jejak kaki di sekitar lokasi penemuan, memeriksa warga setempat dan mencari tahu siapa orang yang terakhir terlihat bersama Rangga. Dari keterangan beberapa warga, ternyata Rangga sempat terlihat berboncengan dengan 2 pemuda yang dikenali sebagai Ferry dan YJ. Sementara itu, beredar pula kabar bahwa 2 pemuda tersebut juga mendadak hilang. Dan tepat setelah Rangga juga dikabarkan hilang. Ferry dan YJ tidak pernah pulang ke rumah, tidak kembali ke warung, dan tidak pamit kepada siapapun. Seolah mereka lenyap begitu saja dari Palembang. Bahkan ibu kandung mereka sendiri tidak mengetahui kemana kedua anaknya pergi. Namun sang ibu tidak pernah melaporkan kehilangan sang anak kepada polisi. Situasi tersebut membuat penyelidikan menjadi sangat sulit. Pihak kepolisian sudah mengetahui Rangga menjadi korban yang dihabisi dan mayatnya dibuang ke rawa oleh seseorang. Namun mereka belum memiliki kepastian siapa pelakunya. Tidak ada saksi mata di lokasi, tidak ada CCTV yang bisa membantu dan tidak ada satupun warga yang melihat Ferry dan YJ setelah hari itu. Di sisi lain, jasad Rangga yang sebelumnya sudah diperiksa langsung dilakukan otopsi. Hasil otopsi menemukan adanya luka akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul di sekujur tubuh Rangga. Bahkan lehernya hampir putus karena luka yang cukup lebar dan menganga. Luka-luka tersebut menunjukkan bahwa Rangga tidak meninggal secara wajar.
Dan setelah mengetahui hasil dari otopsi, jenazah Rangga pun diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Dan pihak keluarga menjerit histeris. Mereka masih tidak menyangka bahwa anak mereka berakhir dengan sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu hanyalah kenyataan pahit bahwa Rangga tidak akan pernah kembali. Dan hingga jenazah Rangga dimakamkan dengan layak di pemakaman umum setempat, proses pemakamannya berlangsung penuh duka. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa kepergian Rangga yang sebelumnya dikira hanya hilang sementara, ternyata justru berakhir ditemukan dengan kondisi sudah membusuk. Kemudian, hari-hari berikutnya pun berlalu tanpa perkembangan yang berarti. Warga hanya bisa berspekulasi, sementara keluarga Rangga harus menjalani hari-hari panjang, dipenuhi oleh kesedihan dan ketidakpastian. Kasus ini perlahan-lahan membeku, bukti yang tidak cukup kuat untuk mengetahui siapa pelakunya. Namun beberapa minggu setelah penyelidikan awal, pihak kepolisian akhirnya menemukan titik terang. Berdasarkan hasil olah TKP lanjutan, pihak kepolisian berhasil menemukan sebilah parang yang dibuang tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Parang tersebut sudah berkarat dan tertutup lumpur. Namun setelah dilakukan pembersihan dan pemeriksaan laboratorium, pihak kepolisian menemukan sidik jari yang samar serta bekas DNA yang cocok dengan identitas dua orang pemuda yang dikabarkan ikut hilang, yaitu Ferry dan YJ. Hasil pemeriksaan ini memperkuat dugaan bahwa kedua pemuda yang hilang ini adalah pelaku di dalam kasus penganiayaan ini. Tidak hanya itu, dari keterangan tambahan yang dihimpun dari warga sekitar, pihak kepolisian juga mendapatkan pola perilaku yang mencurigakan. Rangga diketahui sering membeli rokok di warung ibu dari Ferry dan YJ, sehingga kedua pemuda itu memang mengenal sosok Rangga, sehingga bisa jadi mereka memiliki sebuah masalah dari keseharian sebagai tetangga. Namun semenjak Rangga dinyatakan hilang, kedua pemuda ini juga ikut hilang, dan pihak kepolisian kemudian menyimpulkan mungkin Ferry dan YJ adalah dua orang terakhir yang bersama korban dan kemungkinan mereka kabur setelah melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut. Lalu berbekal bukti tersebut dan hasil otopsi serta keterangan saksi, akhirnya pihak kepolisian menetapkan Ferry dan YJ sebagai tersangka. Nama keduanya masuk di dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penyidik mulai melakukan pengejaran besar-besaran terhadap keduanya. Namun pengejaran itu tidak mudah. Ferry dan YJ seakan menghilang dari permukaan bumi. Tidak ada catatan perjalanan, tidak ada keluarga yang mengaku mengetahui keberadaan mereka, dan tidak ada satupun jejak digital. Pihak kepolisian pun menduga keduanya melarikan diri keluar kota atau bahkan keluar pulau, dan setiap petunjuk yang muncul selalu berujung buntu. Dan tahun demi tahun berlalu, penyidik yang terlibat di dalam kasus ini silih berganti, namun nama Ferry dan YJ tetap tertulis di dalam daftar buronan mereka. Kasus ini terus dibuka kembali setiap kali ada laporan baru atau temuan mencurigakan. Namun hasilnya sama, tidak ada perkembangan yang signifikan. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun pengejaran melelahkan, sebuah kejadian tidak terduga mulai membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini terkunci. Upaya itu membuahkan hasil setelah 7 tahun berlalu. Informasi baru yang diterima oleh penyidik mengarah kepada keberadaan Ferry yang ternyata selama ini berpindah-pindah tempat untuk menghindari pelacakan. Perpindahan lokasi yang terus dilakukan itulah yang membuat keberadaannya sulit ditemukan sejak tahun 2015. Akhirnya, tim gabungan kemudian menemukan jejak keberadaan Ferry. Ternyata ada di Lampung. Mereka bergerak ke Lampung dan melakukan penyelidikan. Setelah memastikan identitas dan lokasi Ferry, pihak kepolisian pun melakukan penangkapan tepat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Dalam proses penangkapan, rupanya Ferry masih saja melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya dan berhasil mengamankan. Dia langsung dibawa ke kantor polisi demi menjalankan pemeriksaan lebih lanjut. Selama pemeriksaan, Ferry mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku sudah melakukan hal yang kejam tersebut karena dia kesal dan sakit hati. Rangga sering mencuri rokok dan uang di warung sang ibu. Ferry juga menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi tentang Rangga yang mencuri di warung ibunya berasal dari seorang dukun yang dia datangi di daerah Pelaju. Dan Rangga ternyata mengakui bahwa benar dia pelakunya. Dialah yang mencuri di warung ibu mereka. Di saat itu Ferry mengaku, dia dan YJ melarikan diri masing-masing, tidak pernah berkomunikasi lagi sejak saat itu. Bisa terbayang ya sobat, 7 tahun tanpa komunikasi dengan keluarga, dengan ibu dan saudaranya. Dan Ferry sendiri melarikan diri ke wilayah Prabu Muli selama 2 bulan dan bekerja serabutan menjadi supir truk. Kemudian dia menetap di Tangerang selama sekitar 1 tahun dan bekerja serabutan menjadi penjahit. Sebelum akhirnya tinggal di Lampung dan bekerja menjadi tukang potong kayu di sebuah sawmill.
Ferry mengaku bahwa selama dia melarikan diri, dia sering bermimpi tentang Rangga. Entah apakah pengakuan tersebut benar adanya atau hanya akal-akalan saja. Dan pengakuan Ferry itu pun membuat rangkaian peristiwa yang selama ini gelap akhirnya terungkap. Namun ada satu hal yang belum tuntas, yaitu keberadaan dari YJ. Sampai sekarang, YJ masih diburu dan namanya tetap berada di dalam daftar DPO. Ferry yang sudah tertangkap pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sendirian. Berdasarkan hasil penyidikan serta barang bukti yang berhasil dikumpulkan, Ferry pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian menegaskan bahwa upaya pengejaran terhadap YJ tidak akan pernah dihentikan sampai dia berhasil ditangkap. Terbukanya kasus ini setelah 7 tahun memberikan kelegaan tersendiri bagi keluarga Rangga yang selama ini hidup di dalam ketidakpastian hukum, sekaligus menjadi bukti bahwa jejak kejahatan tidak akan selamanya bisa ditutupi. Itu dia sobat, kisah dari Rangga yang dihabisi oleh 2 tetangganya akibat Rangga dianggap sudah mencuri di warung kedua tetangganya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.